Kasus tabrak lari di Bundaran Geladak Solo viral di media sosial. Dalam kasus ini polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap dua belah pihak di mana dalam kecelakaan ini melibatkan putra mahkota Keraton Solo. Sempat viral kasus tabrak lari di depan Gapura Geladak Solo, Jawa Tengah, pada Rabu dini hari tanggal 9 Agustus tahun 2023. Kini sosok pelaku dalam peristiwa tersebut, akhirnya terungkap dan ia merupakan putra mahkota Keraton Solo, KGP Purboyo, yang merupakan anak dari Pakubuwono XIII. Beberapa hari setelah kejadian, KGP Purboyo dan kuasa hukum pada Jumat siang, tanggal 11 Agustus tahun 2023, mendatangi Mapolresta Solo. Mereka datang bersama dengan ibu korban, untuk menjalani pemeriksaan terkait kecelakaan yang sempat terekam kamera CCTV tersebut. Melalui kuasa hukumnya, KPA Ferry Firman Nurwahyu Pradataningrat, KGP Purboyo mengakui bila ia yang malam itu mengendarai Pajero, dan menabrak pengendara motor. Ia mengaku tidak berhenti, karena takut dengan adanya massa yang berkumpul di sana. Ia mengaku secepatnya masuk ke Keraton Solo, kemudian meminta bantuan penjaga di keraton. Namun menurut pengakuannya, saat pihak Keraton Solo mendatangi lokasi, korban sudah dibawa ke rumah sakit. Ia mengaku sudah menyelesaikan masalah ini dengan korban secara kekeluargaan. Korban juga sudah menarik laporannya ke kepolisian. Ibu korban yakni Darsi Tariningsih mengatakan bahwa pihaknya sudah tidak mempermasalahkan terkait kasus tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa kondisi anaknya saat ini sudah membaik, hanya mengalami luka lecet pada bagian tangan dan kaki saja. Sedangkan Kasat Lantas Polresta Solo, Kompol Agung Yudiawan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap kedua belah pihak terkait peristiwa kecelakaan yang terjadi di Bundaran Geladak. Dalam kasus ini, Kasat Lantas juga menegaskan bahwa dari kedua belah pihak ini sama-sama salah ketika peristiwa tersebut terjadi, namun hal ini telah diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi hari ini juga tadi ada Ibu sini Bu? Iya, siap. Iya. Ya, tadi juga sudah dilakukan penyelidikan begitu. Penyelidikan. Ya, dan biarlah menjadi tugas yang aparat yang berwenang dan yang namanya di jalan ya memang harus hati-hati. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, selebihnya bisa disampaikan oleh Pak Ferry. Sebagaimana yang ada di media atau sosial media kan kesannya seperti dikatakan tabrak lari. Ya. Jadi pada saat kejadian kemarin hari Rabu jam 1.30 itu di daerah Jalan Pakubuwono atau di daerah Geladak itu adalah daerah di mana kendaraan apapun dilarang melalui dari posisi alun-alun utara arah ke Slamet Riyadi, itu kan nggak boleh satu arah. Jadi hanya bisa mobil atau kendaraan dari Slamet Riyadi masuk ke alun-alun itu ya. Dan pada saat itu terjadilah yang namanya kecelakaan yang tidak bisa dihindari oleh para pihak ya, maksudnya korban maupun dari sisi Gustinya. Nah, kalau kita lihat di CCTV pada saat itu terjadi benturan, tabrakan, kemudian belasan orang langsung menyerbu, ya kan? Ada yang niatnya nolong, ada yang niatnya ingin mengetahui kecelakaan gitu loh. Nah, Gusti dalam hal ini SOP kita di keraton itu apabila memasuki kawasan mulai dari hotel itu kita udah berkoordinasi menyampaikan bahwa kita akan masuk ke ring 1 keraton. Nah, begitu masuk di Geladak, Gusti pun sudah menyampaikan kepada Satgas, Satuan Tugas di Keraton, Pengamanan, dan Brimob, menyampaikan bahwa baru saja terjadi kecelakaan. Nah, meminta bantuan agar segera ke TKP, menolong korban. Gitu. Gusti langsung masuk ke Keraton. Gitu. Nah, ketika kembali ke TKP, ternyata sudah nggak ada. Sudah ada yang membawa ke Yaksi Gemolong, rumah sakit itu. Kita cek ke rumah sakit lain nggak ada. Nah, keesokan harinya baru kita mendapatkan nomor handphonenya Ibu Darsi, gitu loh. Nah, setelah 1 kali 24 jam kami menghubungi Ibu Darsi. Kemarin hari apa Bu? Saya datang itu hari Kamis. Hari Kamis kami datang sekitar jam 10, jam 11 ya, jam 10 jam 11 sampai jam 2. Di situ kami ngobrol, kemudian melihat kondisi Mas Hanafi ya kan. Kondisi alhamdulillah dalam keadaan baik.
cuman dalam perawatan jalan seperti itu. Sedikit lecet di dengkul. Nggih, dengkul hanya itu sama tangan kayak kegarit itu tok. Cuman itu tok. Lainnya alhamdulillah semua baik-baik saja, sehat-sehat saja. Kendaraan yang rusak? Kendaraan yang rusak depan aja, namanya benturan pasti ada yang pada pecah gitu. Itu tapi sebelumnya sempat lapor ke pihak berwajib atau tidak? Kalau laporan sebenarnya tidak. Terus pada akhirnya iya karena untuk Jasara Harja takutnya sebelum dilakukan pemeriksaan ada sakit yang parah. Ternyata tidak ada semuanya dan semuanya sudah terselesaikan dengan baik dengan pihak lawan. Ini laporannya sudah dicabut atau? Sudah, saya sudah menandatangani bahwasanya kami damai dengan, bukan damai karena juga tidak perlu ada yang diperpanjang dan dipermasalahkan. Anak saya juga sehat, kendaraan insya Allah nanti semua ditanggung dari semuanya, jadi alhamdulillah baik-baik saja. Bu, ganti rugi yang diberikan mungkin bisa disampaikan, Bu? Kalau secara nominal itu dari kami, tapi yang jelas tidak ada yang merasa dirugikan. Ya, kami sudah memeriksa kedua belah pihak, datang ke Mako Polresta untuk dimintai keterangan. Ya, pastinya terjadinya kecelakaan itu pasti diawali oleh pelanggaran. Kami berharap pada pengguna jalan, baik roda 2, roda 4, tetap patuhi arah rambu lalu lintas dan tertib lalu lintas untuk menghindari hal-hal yang tidak terjadi maupun laka. Demikian. Kalau dari dua kendaraan yang terlibat kecelakaan ini gimana nih? Sama-sama melakukan pelanggaran lalu lintas atau seperti apa? Pastinya karena sudah terjadi laka lantas, pastinya ada yang melanggar. Nah, kami berharap juga baik pengemudi kendaraan roda 2 maupun roda 4 tetap mematuhi peraturan lalu lintas supaya terhindar dari laka lantas. Waalaikumsalam.